Karena kan dia sempat gangguan kecemasan kan, kecemasan berlebih. Jadi anxiety ya, anxiety atau anxiety ya, gitu kayak gitu. Itu sempat itu loh, itu dia sempat parah nggak mau mandi. Aku baru tahu ya, aku pikir anak aku gila nih gitu. Gangguan kejiwaan kan. Nggak taunya memang itu ada, ternyata ada apa kayak komunitasnya ya. Ternyata banyak di Indonesia pada kena kayak gitu. Itu dia takut mandi, takut naik motor, takut naik mobil, takut naik pesawat, pokoknya semuanya takut mati. Awal penyebabnya apa sih Mbak? Maksudnya awal Katanya dari lambung. awalnya dari sakit. Katanya lambung. Katanya itu berawal dari lambung, asam lambung. Untuk pengobatan sendiri gimana tuh? Berapa lama sih Proses Kak? pengobatannya, mungkin masa recovery-nya dia. Ya susahnya apa? Susahnya Jelly itu emang nggak mau minum obat. Dia nggak mau minum obat. Obatnya dia cuma obat mah doang. Karena dia takut obat. Itu takutnya kalau dia minum obat semakin memperburuk ginjal apa gitu. Jadi dia takut. Dan akhirnya divonis anestesi kan pasti awalnya berobat untuk lambung dulu kan. Dan akhirnya divonis itu tahunya pas udah berapa lama berobat dari lambung? Taunya pas dia agak aneh gitu kan, nggak mau mandi, nggak mau itu, ngeliat orang takut apa segala macam kayak gitu. Akhirnya dari situ kita cari tahu kan, sebenarnya bukan aku sih yang cari tahu, diri dia sendiri yang cari tahu dia kenapa gitu. Dan waktu itu aku nggak tahu sama sekali gangguan kecemasan berlebih itu apa sih penyebabnya kayak gitu. Dan kata dia penyebabnya dari asam lambung. Pak berapa lama sih Kak Jerry mengalami ACND? Lama tahunan. Ada sekitar berapa tahun ya? Pokoknya lebih dari 5 tahun lah. Tapi sekarang udah perawatan masih check up atau seperti apa? Sekarang udah lebih better, udah lebih baik. Setelah dia punya anak yang kecil. Tuh. Setelah dia ada anak yang bayi ini udah lebih baik. Lu masih minum obat Kak Jerry? Enggak. Dia nggak suka minum obat. Soalnya minum obat itu kan kalau kayak gitu kan ke psikiater. Dikasih obatnya obat penenang. Jadi menurut aku bahaya juga sih kalau keseringan kan. Jadi sembuhnya dengan terapi apa? Terapi diri sendiri. Misalnya dia harus rame. Dia paling tenang itu ketika ada aku. Makanya dulu lagi dia belum punya suami, kalau aku pergi tuh dinangisin. Nangisnya tuh bener-bener kayak anak kecil. Aku nggak boleh pergi, aku nggak boleh kerja, sampai aku bilang, jadi gimana sih, mama nggak boleh pergi, mama nggak boleh kerja, nanti kita makannya gimana, siapa yang mau kasih makan kita, kayak gitu. Aku sampai sempet marah banget sama dia, karena aku nggak boleh pergi gitu. Dia takut ketika aku pergi, dia takut terjadi apa-apa sama diri dia dan diri aku, kayak gitu. Sekarang udah lebih tenang ya berarti Kak Jerry? Udah lebih tenang. Dulu mah tau gak sih ada balon aja dia takut, bisa nangis lari-lari jeritan balon. Tapi sekarang alhamdulillah. Mbak, tapi memang ada ini nggak sih Mbak, apa ya namanya, riwayat ada riwayat dari keluarga nggak sih sebelumnya pernah kayak gitu atau asam Nggak ada. lambung gitu kan biasanya ada riwayat ya kalau sakit tuh ya. Aku asam lambung, tapi aku nggak kayak gitu. Ternyata ponakanku juga kena, anaknya kakakku juga kena kayak gitu. Jadi mungkin random ya, di satu keluarga aku Jelita yang kena, di keluarga kakakku anaknya kena juga, tapi Dewinta anaknya nggak kena gitu. Nah Mbak, ini kan kita kan punya anak, ada dampak ke keluarganya juga nggak sih? Kita kayak mungkin ya maksudnya Nular ke anak. Semoga sih jangan ya, aduh serem banget. Maksudnya jadi agak gimana ke anak gitu, maksudnya kan karena set ini kan ada rasa traumatik tinggi. Iya, Dan dia betul. ke anak tuh seperti apa, ada dampak kayak gitu nggak sih? Kalau hal itu kayaknya nggak terlalu deh, karena mungkin anak-anaknya juga kan di bawah pengawasan kita kan.
Jadi nggak terlalu berdampak ke anaknya, semoga tidak berdampak ya. Tapi bisa kembali, ada infonya ada kembali kamu atau nggak sih kalau Asia? Bisa. Kemarin sempat kambuh dia. Terus bikin statusnya berdoa terus. Kambuh itu kalau lagi status kayak gitu, dia lagi kambuh. Apa yang membuat biasanya jadi kamu apa sih? Kekuatan apa yang jelasin sampai akhirnya kambuh nih? Nggak tahu, pikiran dia, kalau dia lagi pikirannya nggak enak pasti dia kambuh. Nah, cara mengatasinya adalah ayo kita jalan-jalan, ayo kita pergi, ayo kita kayak gitu. Nih, jadi kita ajak dia pergi ke tempat yang dia senang, kayak gitu. Tapi yang mencoba mencelakakan diri nggak sampai seperti itu kan? Kenapa? Ingin mencelakakan diri nggak sampai seperti itu kan? Katanya sih pernah dia. Pernah. Aku lupa ya. Pokoknya dia katanya sih dulu pernah sampai sempat putus asa lah, mungkin dia putus asa. Tapi sebenarnya aku juga bingung kan, kayak gitu kan takut akan kematian juga. Tapi kenapa dia mau bunuh diri? Gitu loh. Kan juga bingung. Pokoknya membingungkan lah itu penyakit itu. Tapi ada makanan yang mesti dihindari nggak sih Kak kalau kayak gitu atau? Ada sesuatu yang harus dihindari, nggak cuma makanan, kayak misalkan dia harus nggak boleh vitamin. apa, nggak boleh panik atau nggak boleh seperti apa? Nggak boleh panik aja sih, nggak boleh pikirannya nggak boleh kosong, nggak boleh diem terlalu anteng gitu, nggak boleh. Jadi dia mesti ada aktivitas yang membuat dia tuh happy. Itu yang aku tahu sih. Asmara gimana sih Kak Anissa? Asmaranya sekarang? Asmara let it flow aja, ngejalanin aja. Aku nggak mau terlalu terfokus sama asmara juga. Karena apa? Karena aku trauma aku sangat tinggi dalam hal percintaan. Jadi aku sekarang ya menjalanin aja orang pada umumnya gitu. Aku juga nggak harus target seperti apa ke depan, nggak. Jalanin aja. Yang penting aku bahagia aja. Tapi masih sama pasangan yang lama? Sekarang sih masih ngejalanin aja, tapi nggak juga harus, karena kalau berdua terus juga kasihan dianya nanti dikira pengangguran, say. Ya nggak sih? Ya nggak? Mungkin ada yang serius tahun ini gitu? Belum. Rencana? Kita lihat gebrakan saya selanjutnya. Cia. Tapi anak-anak udah support kan sama ini? Anak-anak support banget. Kalau keluarga sama dia support banget, anak-anak support banget. Tapi untuk saya masih harus mengobati luka-luka lama. Karena trauma saya 2 kali kejadian hal yang sama, jadi menurut saya itu akan berdampak buruk ketika saya tidak mengobatinya lebih dulu. Jadi saya obatin dulu sampai saya benar-benar kuat, sampai saya benar-benar yakin dan percaya, baru saya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi sama ini belum percaya Kak Anis? Belum 100%. Kenapa belum percaya? Tapi masih jalanin gitu? Iya, masih ngejalanin aja, belum percaya. Alasan masih bertahan, Mbak? Hah? Kalau belum percaya, alasan masih bertahan? Kan belum percaya, bukan tidak percaya. Iya kan? Kalau tidak percaya nggak akan aku bertahan, tapi ini belum percaya. Jadi aku masih mempertahankan karena aku belum begitu yakin aja sih. Masih nyaman kayak gini aja Kak ya? Iya, masih nyaman kayak gini karena banyak pertimbangan juga yang aku pikirkan. Memang sih yang namanya jodoh maut itu takdir kan kehendak Tuhan ya. Muda tua kalau mau mati kan mati aja gitu. Tapi di sini aku masih mempertimbangkan usia, pertimbangan banyak pertimbangan lah untuk melangkah ke jenjang serius, walaupun dia meyakinkan aku tentang kematian gitu loh. Barangkali aja aku duluan yang mati ya, seperti kan dia juga kan papahnya meninggal muda kan. Dan dia bilang barangkali aja ya umur gak ada yang tahu, barangkali aja aku yang mati duluan kayak gitu-gitu. Jadi dia itu sih kata-kata menguatkan aku kalau umur itu bukan patokan kita untuk ke jenjang yang lebih serius, harus jadi hambatan kayak gitu.
aja. Terima kasih Kak Nisa.